Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Perkenalkan, saya Florencia Mas Putri. Saya adalah salah satu dosen tetap program studi Diploma 3 Keperawatan Sintang, jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Pontianak. Sebagai dosen, saya wajib melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pelaksanaan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD, UKT-PT, khusus bidang pengajaran. Pada kali ini saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan maternitas. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 dengan bobot SKS 3 SKS. Terdapat 12 capaian pembelajaran mata kuliah ini, yaitu mampu memahami konsep dasar keperawatan maternitas, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan ibu hamil, mampu mendemonstrasikan praktik asuhan keperawatan ibu hamil, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan intranatal, mampu mendemonstrasikan praktik asuhan keperawatan intranatal, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan bayi baru lahir, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada ibu postpartum, mampu mendemonstrasikan praktik asuhan keperawatan pada ibu postpartum, mampu menguasai konsep keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, mampu demonstrasikan praktik keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem reproduksi. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini menggunakan blended learning, di mana komponen ini menggabungkan secara sinkronus dan asinkronus. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas, maupun menggunakan tools Zoom dan LMS. Sedangkan pembelajaran secara asinkronus melalui WhatsApp, grup, dan juga Google Classroom. Untuk memfasilitasi diskusi dan penugasan secara mandiri atau kelompok, kami menggunakan aplikasi serta Google Drive dan juga LMS, One Edu System atau OGES Poltekkes Kemenkes Pontianak. Jumlah pertemuan dalam perkuliahan ini adalah sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Penilaian mata kuliah ini terbagi atas 2. Yang pertama, penilaian terhadap teori sebesar 40%, yang kedua, penilaian terhadap praktikum sebesar 60%. Penilaian teori terdiri dari tugas 20%, UTS 35%, UAS 45%. Syarat mengikuti ujian, mahasiswa harus memenuhi presentasi minimal 75% kehadiran. Untuk evaluasi mata kuliah, saya menggunakan kuis dan juga tanya jawab. Berikut merupakan cuplikan video pembelajaran dan praktikum yang saya lakukan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Baik, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan keperawatan maternitas. Sebagaimana telah disampaikan kemarin oleh PG, bahwa perawatan maternitas ini kami beberapa orang sebagai tim. Baik, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan asuhan keperawatan anemia pada kehamilan, memahami patofisiologi, risiko ganda, dan intervensi keperawatan strategis. Nah, asuhan keperawatan anemia pada kehamilan ini fisiologis atau patologis? Ini kalau anemia adalah
suatu perawatan patologis. Baik. Arti daripada patologis? Berarti kan kehamilan yang ada gangguan. Baik, ada ini pada kehamilan, pada tabung dan seperti botol itu dideskripsikan sebagai volume plasma peningkatan tajam 45 sampai 65%, yaitu mencapai sampai 1000 ml pada ini pada kehamilan. Kemudian massa eritrosit hanya meningkat 30%. Nah, pada wanita tidak hamil itu lihat kecil-kecilnya, dan pada ibu hamil seperti itu. Ekspansi volume plasma yang tidak sebanding dengan produksi sel darah memicu pengencaran atau hemodilusi. Tadi trimester pertama itu biasanya dari bulan berapa ke bulan berapa ya? Dari bulan 1 sampai bulan ketiga. Ya, itu trimester Pertama. Trimester kedua Dari bulan 3 sampai ke bulan 6. Trimester ketiga Dari bulan 6 sampai bulan 9. Nah, apa yang berperan di anemi ini? Ada kasus anemi dalam kehamilan disebabkan oleh defisiensi zat besi. Apa arti daripada defisiensi? Kekurangan zat besi, ya. Defisiensi asam folat dan B12 menjadi penyebab sekunder. Nah, maka kalau Anda mau menemukan wanita hamil, diberikan pendidikan kesehatan, bagaimana makannya, bagaimana nutrisi yang dikonsumsi. Nah, tadi batas normal HB sama dengan atau lebih besar dari 11 ppr. Batas normalnya ya kalau 10 sampai 5 ya, untuk tingkat ekspansi plasma. Batas normal lebih besar atau sama dengan 11 gram per dl. Sebagaimana kita tahu bahwa fungsi darah sebagai oksigen. Nah, kalau oksigennya atau HB-nya kurang, bayi dan ibunya mengalami kurangan oksigen, ya. Ini fungsinya kalau HB-nya. Nah, zat besi menghambat sintesis daripada hemoglobin. Kemudian kapasitas transportasi menurun untuk O2 kosong pada eritrosit, ya. Kemudian hipoksia seluler. Efek domino hipoksia ancaman ganda bagi ibu dan janin. Tadi kalau untuk janinnya menjadi akan terjadi komplikasi maternal, ya. Untuk ibu masa kehamilan akan terjadi abortus atau bahasa sehari-harinya adalah keguguran. Kemudian ada istilah hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum. Mual muntah yang ekstrim atau yang berlebihan. Kemudian ketuban pecah dini. Kapan ini terjadi? Mungkin menjelang atau biasanya menjelang kelahiran, tapi belum waktunya. Ketubannya sudah pecah. Kemudian terjadi infeksi. Karena apa? Karena HB-nya kurang, daya tahan tubuh ibu menjadi Kemudian pada masa persalinan, ibu akan terjadi kelelahan, di mana kalau satu memanjang nanti akan di suatu perawatan intranatal kita akan ketemu, ya, ada fase laten, fase aktif, ya, untuk fase persalinan itu. Kemudian terjadi perdarahan post
postpartum setelah melahirkan, yang mana dinamakan dengan atonia uteri. Apa yang disebut dengan atonia uteri? Ingat-ingat atau pernah mendengar, atonia uteri adalah tidak adanya kontraksi pada uterus atau pada rahim. Dan terakhir normal 2500, tapi ini di bawah, sehingga disebut dengan selain itu selain PBR ada juga namanya prematur. Prematur ini adalah lahir tidak cukup. Ya, istilah-istilah bagaimana atau apa yang terjadi jika ibu anemi. Kemudian pada masa nifas, subinvolusia uteri yaitu tidak terjadi normal. Kemudian penurunan produksi ASI. Yang jelas ya ASInya tidak seperti biasanya. Produksi ASI biasanya lancar, tapi karena ini terjadi anemi, maka penurunan produksi ASI. Kemudian infeksi korpori. Infeksi ya pada masa nifas ya, karena kondisi yang kurang mendukung, kondisi ibu yang kurang baik sehingga dia rentan terhadap infeksi. Nah, bagaimana dengan kondisi fatalnya pada bayi? Fetal distress, ya, stres yang bisa nanti di jantung janinnya akan lebih meningkat atau malah lemah. Kemudian asfiksia juga itu tidak segera menangis pada saat dia lahir ya. Sebelum kita melanjutkan yang selanjutnya, bisa atau ada yang ingin bertanya? Saya Ibu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Aulia Ranserin. Saya ingin bertanya, bagaimana pencegahan anemia kepada ibu hamil? Baik, pertanyaan yang bagus. Sebelum ibu menjawab, ada yang bisa memberikan gambaran atau jawaban? Ya. Mungkin dari semasa remajanya rutin minum tablet tambah darah, Bu. Baik, salah satu pencegahan supaya seorang ibu tidak menderita anemi dari remaja memang sudah dipersiapkan fisiknya atau kondisi tubuhnya supaya pada saat menikah atau hamil seorang ibu itu tidak mengalami anemi. Itu salah satu. Yang berikutnya adalah dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, kadang-kadang di masa remaja ini sering mau diet. Oh, saya tidak mau gemuk, ya, tidak mau gemuk supaya nanti badan saya stabil, sehingga dia tidak mau makan sayur, tidak mau makan telur. Nah, ini padahal penting. Salah satu atau upaya untuk mengurangi atau mencegah ibu hamil dengan anemi ini salah satunya ya itu. Ya. Nah, yang lain adalah mungkin konsumsi susu atau makanan yang seimbang ya, kalori atau protein atau buah-buahan dan sayuran harus seimbang. Nah, terutama di masa kehamilan jika mengunjungi fasilitas kesehatan nanti akan mendapatkan edukasi atau nasihat-nasihat apa saja yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil. Baik, masih ada yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, pada saat seorang ibu hamil datang atau berkunjung, tentu kita tanya, ibu ini panjang ceritanya, misalnya atau data yang diambil untuk ibu hamil ini kapan yang terakhir, ya, kemudian apa yang dirasakan, ya. Nah, jika seorang ibu datang dengan kehamilan yang sudah lanjut, terutama trimester kedua, ya, pasti sudah merasakan adanya gerakan atau adanya yang pertama dan yang jelas adalah ada pembesaran pada perut, ya, payudara, dan jika lebih
lebih dari 12 minggu tentu ada merasa bergerak dan sebagainya ya. Nah di sini seorang perawat atau petugas kesehatan tentu akan melakukan pemeriksaan ya. Pemeriksaan pada tubuh ibu untuk mengetahui ya. Nah pemeriksaan ini dinamakan dengan nomor Leopold ya. Nah, seorang ibu dianjurkan untuk berbaring ya, tentu dengan posisi yang terlentang ya, kaki tertunduk ya, atau dijaga privasi pasiennya ya. Kita melakukan palpasi dari bawah sampai ke tundus, ke puncaknya dengan tundusnya semana, berapa jari di atas pusat atau di bawah prosesus tibureus ya. Kemudian yang kedua dinamakan dengan pemeriksaan Leopold 2 sisi perut, dikumpulkan ya. Kita maksudnya untuk apa? Untuk meraba di mana letak punggung janin. Nah, saat ini nanti Anda akan mendengarkan dengan alat yang namanya stetoskop. Oh, satu alat lagi ya, Doppler. Bukan stetoskop namanya. Satu lagi apa namanya? Doppler dan Linek ya. Kalau linek itu dari kayu atau stainless, kita dengarkan, kita bandingkan dengan tadi itu. Nah, berapa kali per menit? Normalnya 120 sampai 140. Kemudian ya kita raba tadi bedanya punggung dan yang lainnya, tentu punggung lebih lebar ya dan lebih agak lembut, kalau kepala keras dan bulat. Kemudian dinamakan dengan pemeriksaan yang ketiga Leopold 3. Leopold 3 ini bagian yang terbawah. Bagian yang terbawah apa kalau begitu kelihatannya? Itu normal. Kepala ya, artinya kepala. Kemudian sebetulnya ada juga yang pemeriksaan selanjutnya Leopold 4 itu untuk menentukan apakah kepalanya itu sudah masuk pintu atas bangul atau belum. Juga nanti akan kita sampai di praktik bahwa tandanya sudah masuk pintu atas bangul itu bagaimana? Kalau kita goyangkan bagian bawah itu sudah tidak bisa goyang lagi. Tapi kalau masih melayang, masih bergoyang, berarti kepala bayi belum masuk pintu atas bangul. Selanjutnya, bagaimana kita memutus siklus keletihan? Intinya dalam diagnosisnya ada keletihan berhubungan dengan kondisi fisiologis anemi. O2 yang kurang, ya. Bagaimana intervensi keperawatannya, ya? Menurut psiki, identifikasi gangguan fungsi tubuh yang memicu lelah atau letih. Anjurkan aktivitas secara bertahap dan hindari aktivitas berat. Kemudian susun jadwal aktivitas dan istirahat yang terukur. Untuk ibu hamil tentu kita harus tahu bangun pagi, jangan melakukan aktivitas dulu, tentu bangun dengan pelan-pelan, tempat tidur, ya, stabilkan, tidak kurus, tidak apa, boleh dia berdiri, dan begitu seterusnya. Kemudian monitor asupan nutrisi sebagai sumber energi adekuat. Istirahat tanpa nutrisi tidak akan memulihkan kelelahan. Oh capek, istirahat saja tidur, tidak mungkin. Bagaimana makannya, bagaimana minumnya, kita harus tanyakan kepada ibu. Kedua yang rendah, kemudian terjadi kelemahan pada otot, increase heart workload, taksikan apa artinya? Jadi peningkatan kerja jantung ya, sehingga terjadi taksikardi. Kemudian matrik absorpsi, optimalisasi konsumsi tablet zat besi ya. Nah, kebutuhan total untuk ibu hamil ya 400 sampai 100 mg atau 5 sampai 7 mg
miligram per hari trimester kedua dan ketiga. Kemudian konsumsi minimal 90 tablet selama kehamilan. Ya, maka dari awal sudah harus dilihat kondisi fisik ibu saat berkunjung ke fasilitas kesehatan. Kemudian untuk peningkatan absorpsi, bagaimana yang harus dianjurkan? Ya, minum bersama jus jeruk, tomat atau jambu, vitamin C meningkatkan absorpsi. Tidak boleh hindari pemberian yang bersamaan. Teh mengandung zat tanin, produksi susu mengandung kalsium jangan bersamaan, maksudnya diminum dengan tablet zat besi. Ya, itu harus Anda perhatikan sebagai petugas kesehatan. Kemudian harus dikonsumsi kapan? Konsumsinya malam hari sebelum tidur, ya, untuk meminimalisir efek mual. Level tertentu zat polifenol dan polipadi juga barangkali polipadi kita tidak paham, ya, kita yang biasa saja, ya, supaya tidak mengganggu absorpsi daripada vitamin atau zat besi ini. Kemudian intervensi berbasis bukti potensi ini yang dianjurkan biasanya adalah bubur kacang hijau. Nah, bagaimana kebutuhan ibu hamil untuk kacang hijau? Ya, seperti ini, sebulan 2 mangkuk atau 2 cup. Supaya sinerginya, nutrisinya kacang hijau secara alami tinggi zat besi dan vitamin C yang menciptakan lingkungan internal yang sempurna untuk absorpsi HB maksimum. Ya. Bagaimana edukasinya? Ya. Cara cuci dan rendam semalam, ya barangkali tidak sampailah selama ini sampai semalaman sebaiknya, tapi beberapa jam sebelum itu. Masak pagi hari dari masak di panci tanah liat yang menyerap zat besi. Nah, ini. Ya. Kemudian kesinambungan asuhan standar antinatal care, tentu ini kita harus lihat pedoman-pedoman yang berlaku saat ini. Ya. Jadi 2 mangkuk atau 2 cup per hari dapat memenuhi standar hampir 100% kebutuhan NE harian ibu hamil pada hari ini. Jadi ini gampang didapat. Iya Bu, ibu harus konsumsi zat besi, tapi yang lain kan juga harus kita sampaikan apa sih yang bisa dikonsumsi oleh ibu. Ya. Nah, antinatal care, ya, deteksi dini trimester pertama. Tentu saat ibu datang, ya, periksakan diri, tes laboratorium, habis standar screening, preventif transmisi primer. Kalau dia mual, ada istilah morning sickness, pagi hari, setiap pagi bu saya mual, ya, kalau tidak berlebihan tidak apa-apa. Ya. Jadi, itu wajar. Kemudian pada trimester kedua dan ketiga tata laksana medis pemberian suplemen minimal 90 tablet tadian atau komplikasi preeklamsi, gangguan pertumbuhan janin, pengawasan kenaikan berat badan yang berlebihan. Tentu bolehnya itu kenaikan berat badan berapa? Setengah kilo, ya. Setengah kilo itu berapa gram? Ya. Nah. Kemudian edukasi dan konseling berkelanjutan. Ini untuk mengatasi defisit pengetahuan. Pelibatan keluarga. Nah, suami, keluarga yang terdekat dikasih tahu, jangan banyak pantang, ya. Maka sesuai yang dibutuhkan, ya. Jadi dilibatkan dalam pemilihan diet. Oh, dia ini suka telur asin, itu dikasih tahu, jangan terlalu banyak. Ya. Habis itu yang bisa masuk kita kasih tahu resikonya seperti apa, ya. Kemudian konseling KB kalau pasca melahirkan, persalinan, dan modifikasi gaya hidup harian untuk mencegah kelelahan. Jadi seorang ibu baik itu sedang kehamilan tidak boleh bekerja berat, ya, tidak boleh lelah supaya kondisinya tetap terjaga.
Nah itu tadi ya materi kita untuk hari ini. Semoga Anda bisa mengingat, membacanya kembali ya, supaya bisa untuk meneruskan ke materi-materi yang berikutnya. Ya. Baik, mungkin sebelum Ibu tutup, ada lagi yang ingin bertanya atau yang tidak jelas? Mana mereka periksa? Kemarinnya periksa di mana? Mau periksa kesehatannya di mana? Puskesmas. Apa lagi? Di mana lagi? Rumah sakit. Di mana lagi? Posyandu atau di tempat-tempat praktik bidan atau dokter bidan. Itu ya, mungkin ada lagi yang lain. Apa? Ada istilah tadi ya, preeklamsi. Apa itu preeklamsi? Ya, ya. Jadi seorang ibu hamil didapatkan tekanan darahnya meningkat. Ya, nah ini harus dicegah. Apa yang terjadi kalau dinamakan nanti dia preeklamsi? Ya, bisa kejang dia ya. Saat sebelum dia melahirkan yang bisa kejang, atau saat dia waktu mau melahirkan itu bisa perdarahan, bisa kejang. Jadi tidak bisa dia melahirkan dengan normal. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Kemudian ada lagi tadi, nah kalau berat badan yang meningkat dengan drastis menjadi apa? Ya, obesitas. Atau untuk bayinya, iya, berat badan bayinya lebih atau bayi besar. Ya baik, kalau tidak ada pertanyaan, semoga ini yang mendapatkan gambaran bagaimana hubungan dengan ini. Yang intinya Anda sebagai dosen nyata saat praktek klinik nanti, Anda sudah bisa memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu hamil, terutama yang sudah mengalami anemi, atau bagaimana cara mencegahnya tadi dengan pemeriksaan fisik, pemeriksaan tipa atau kajian yang detail sehingga masalah-masalah pada ibu hamil dapat terdeteksi. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pagi menjelang siang ini. Terima kasih. Selamat pagi. Demikian deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pada bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen di Poltekkes Kemenkes Pontianak, khususnya di mata kuliah keperawatan maternitas. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim penilai dan juga panitia sertifikasi dosen SMART tahun 2026. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih juga kepada jurusan keperawatan dan jajaran Direktorat Poltekkes Kemenkes Pontianak, rekan sejawat dan teman-teman mahasiswa. Saya Florencia Mas Putri pamit undur diri. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi dan salam sehat.